Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya ingin percaya kabar kita adalah kabar sukacita, kabar gembira, dan kabar baik. Semuanya berkat dan pertolongan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita boleh ada sebagaimana kita ada di kesempatan hari yang berbahagia ini, bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena keperkasaan kemampuan kita, melainkan oleh anugerah Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya terjadi di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hari ini kita sudah memasuki minggu yang ketiga di tahun yang baru, tahun 2024. Puji nama Tuhan, kita dapat memasuki tahun baru ini semua berkat pertolongan dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tema atau topik yang akan kita pelajari, yang akan kita sharing di kesempatan hari yang berbahagia ini, hidup baru, sesuai dengan tahun ini adalah tahun yang baru, dan kita juga menjalani tahun baru ini dengan hidup yang baru. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita sharing akan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita menyelidiki lebih jauh kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari di kesempatan hari yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama berdoa dan meminta tuntunan, penyertaan daripada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Terpuji-pujilah namamu dari kekal sampai kekal. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan napas hidup Engkau berikan bagi kami. Tahun yang baru, hidup yang baru Engkau berikan bagi kami. Dan saat ini kami akan menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, mampukan kami untuk belajarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita yang berbahagia, yang mendapat belas kasih anugerah yang datang daripada Tuhan. Sekali lagi kita mengucap syukur, memanjatkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan boleh mengizinkan kita untuk meninggalkan tahun yang lama, tahun 2023, dan kita diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki tahun 2024. Dan saat ini kita boleh memasuki minggu yang ketiga. Dan saya yakin dan percaya tahun ini adalah tahun mujizat. Tahun ini adalah tahun berkat. Tahun ini adalah tahun yang baik bagi kita. Tahun ini adalah tahun yang cemerlang, di mana Tuhan akan mengungkapkan rahasia-rahasia yang besar, keajaiban-keajaiban yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita mendasari sharing kebenaran firman Tuhan ini dengan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana awal tadi saya berbicara bahwa tahun ini adalah tahun mujizat. Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan mau mengungkapkan rahasia-rahasia yang besar, kedahsyatan-kedahsyatannya di dalam setiap kehidupan kita. Satu pesan kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan di situ, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidupmu lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Pesan terpenting daripada kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini, di tahun yang baru ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan hidupmu sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya diisi oleh hal-hal yang sia-sia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak akan pernah melihat kebaikan Allah, kebesaran Allah di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap aspek pekerjaan kita, di dalam setiap aspek usaha kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam rumah tangga kita, di dalam bahtera keluarga kita. Ketika kita mengisi pikiran kita, hidup kita ini dengan hal yang sia-sia, pikiran yang kotor, pikiran yang amburadul, hidup yang tidak tentu arah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin yang tadinya di tahun 2023 kita mengisi hidup kita dengan hal yang sia-sia. Kita tidak mau mengenal Allah. Kita tidak mau tahu dengan Allah, Sang Pencipta kita. Kita tidak mau tahu dengan sesama kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahkan pikiran kita isi dengan hal-hal yang sia-sia. Tetapi ketika kita mau melangkah dan mau melihat kedahsyatan Tuhan, rahasia-rahasia besar yang Tuhan ingin nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, yang Tuhan ingin perlihatkan kepada kita, mari kita ubah 100 derajat pola pandang kita, pola pikir kita, pola hidup kita kepada hidup yang baru, saudara. Sekali lagi, ketika kita ingin melihat rahasia-rahasia besar terjadi dalam setiap kehidupan kita, ketika kita ingin melihat kedahsyatan-kedahsyatan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, mari kita ubah mindset kita, pola pikir kita, pola pandang kita, dan pola hidup kita kepada hidup yang baru. Ketika kita tidak mengubah mindset kita, ketika kita tidak mengubah pola pikir kita, ketika kita tidak mengubah pola hidup kita, niscaya kita tidak akan pernah melihat kedahsyatan-kedahsyatan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, keluar biasaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Niscaya kita tidak akan pernah bisa melihat berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Pesan terpenting hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang tadinya kita hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah di tahun 2023, di tahun-tahun kebelakangnya, ketika hidup kita tidak mengenal Allah, sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, mari kita mengubah 100 derajat hidup kita dan berpaling kepada Allah, Sang Pencipta kita. Yang tadinya kita isi pikiran kita, hidup kita dengan hal yang sia-sia, dengan hal yang tidak berarti, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari, firman Tuhan saya mengajak kita bersama-sama, dimanapun kita, umat Kristiani, orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan, untuk mengubah mindset kita, untuk mengubah pola pikir kita, untuk mengubah hidup kita kepada sesuatu yang baru. Karena di dalam sesuatu yang baru ada rahasia-rahasia besar yang Tuhan ingin perbuat di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dikatakan di situ, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita mulai lihat dari ayat yang ke-12. Kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, kesabaran. Hal-hal itu yang Tuhan inginkan kita isi hidup kita. Bukan isi hidup kita dengan hal-hal yang sia-sia. Tetapi Tuhan ingin hidup kita diisi
dengan hal-hal yang bersifat kekudusan. Berbicara tentang kekudusan itulah sifat. Itu adalah pribadinya Allah. Allah ingin hidup kita, pikiran kita diisi dengan hal-hal yang kudus. Diisi dengan sifat-sifatnya Allah di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sebagai umat pilihan Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dikuduskan ya, dan dikenakan dengan kasih, belas kasih daripada Allah. Baiklah kita kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di tahun 2024, ketika kita mau melihat hari-hari kita baik, ketika kita mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan, yang Tuhan ingin limpahkan di dalam setiap kehidupan kita, mari kita isi pikiran kita, hidup kita, pribadi kita dengan hal-hal yang disampaikan sebagai berikut, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita hidup saling mengasihi, kita hidup saling mengampuni, kita hidup saling melengkapi, kita hidup saling menutupi satu dengan yang lain. Ya. Kita hidup dengan penuh kesabaran, kita hidup dengan penuh kemurah hatian, kita hidup saling rendah hati satu dengan yang lain. Mungkin yang tadinya kita pakai sifat-sifat lama kita, sulit memiliki kerendah hatian, kelemah lembutan, sulit menguasai diri, dan tidak memiliki kesabaran, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika kita ingin melihat hari-hari kita baik, ketika kita ingin melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, ketika Tuhan melihat, ketika kita ingin melihat rahasia-rahasia besar Tuhan ungkapkan di dalam setiap kehidupan kita, mari kita ubah kehidupan kita kepada kehidupan yang baru. Sifat-sifat lama kita tinggalkan, kita lepaskan. Mungkin yang tadinya kita tidak memiliki roh kelemah lembutan, kita minta kepada Tuhan untuk kita memiliki roh kelemah lembutan. Ketika kita tadi hidup kita yang lama tidak memiliki yang namanya kesabaran, mari kita minta kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, roh kesabaran itu, roh kelemah lembutan, penguasaan diri, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terutama hidup takut akan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak akan mampu mengubah pribadi kita sendiri. Tetapi saya sangat yakin dan percaya, ketika kita berjalan dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan, maka kita akan mampu mengubah kehidupan kita, mengubah sifat-sifat lama kita, mengubah kelakuan-kelakuan lama kita kepada kehidupan yang baru. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-13 dikatakan di situ, saudaraku, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, dan kamu berbuat juga demikian. Hidup saling mengasihi, hidup saling mengampuni, mampu melepaskan pengampunan terhadap orang yang bersalah kepada kita, mampu melepaskan pengampunan terhadap orang yang berbuat durjana kepada kita, mampu melepaskan pengampunan terhadap orang yang berbuat salah kepada kita. Itu adalah orang yang hebat, yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita tidak hidup saling mengasihi, ketika kita masih menyimpan
duri dalam daging kita. Suatu saat duri itu akan timbul menanah, dan nanah itu yang akan menyakitkan kita. Nah, sebagai orang-orang Kristiani, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup kita harus dilimpahi dengan kasih. Hidup kita harus dipenuhi dengan pengampunan dan kasih itu. Tanpa kasih, tanpa pengampunan, kita tidak akan mampu melihat kebaikan Tuhan. Kita tidak akan mampu melihat rahasia-rahasia besar yang Tuhan ingin ungkapkan, yang Tuhan ingin nyatakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Ayat yang ke-14, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan di atas semuanya itu, saudaraku, kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Katakan kepada kiri kanan orang-orang yang ada di sekitar Anda, kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih yang mempersatukan, yang mempersatukan, yang mengikat, dan yang menyempurnakan. Kasih Allah itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pesan terpenting daripada kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini, sebelum kita masuk lebih jauh di tahun 2024 ini, sebelum kita memasuki hari-hari kita lebih jauh di tahun 2024 ini, satu pesan kebenaran firman Tuhan: hidup baru, hidup baru. Dan isilah pikiran hati kita, hidup kita, dengan sesuatu yang tidak sia-sia, dengan sesuatu yang tidak bersifat tidak kekal, tetapi isilah hidup kita kepada sesuatu yang bersifat kekal, kepada sesuatu yang bersifat abadi, kepada sesuatu yang tidak sia-sia, yaitu takut akan Allah. Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Demikianlah pesan-pesan terpenting daripada kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Saya Pendeta Sundario menyapa Anda selamat memasuki tahun 2024. Hiduplah di dalam kekudusan dan lihatlah kedahsyatan-kedahsyatan Tuhan, rahasia-rahasia besar yang Tuhan ingin nyatakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.